Halo teman-teman sekolah minggu GPDI Melati. Wah, hari ini pasti kalian sudah siap untuk memuji nama Tuhan, bukan? Dan kalian pasti juga sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, teman-teman. Iya, supaya kita dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sudah siapkah kalian untuk beribadah online? Yang pertama, walaupun kita tidak beribadah di gereja, tapi kita harus berpakaian rapi dan sopan ya teman-teman. Jangan pakai baju tidur ya. Yang kedua, saat kita beribadah online, tidak boleh sambil makan, bermain, tidur-tiduran, malas-malasan. Kita harus beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh teman-teman, karena Tuhan Yesus melihat hati kita. Yang ketiga, mintalah kepada mama atau papa kalian untuk mendampingi selama ibadah online, supaya kalian bisa bertanya kepada mereka jika ada yang kurang dimengerti. Yang keempat, kita harus memuji Tuhan dengan semangat ya teman-teman, ikut bernyanyi pakai gerakan, dan juga dengarkan firman Tuhan dengan baik, agar hati Tuhan Yesus disenangkan. Nah, demikian hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk mulai ibadah online? Siap dong! Oke, selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Wah, pasti semuanya kabarnya luar biasa ya. Kakak yakin dan percaya adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun dengan orang tua kalian. Nah, adik-adik gak kerasa ya, sebentar lagi kita udah mau Natalan, kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi walaupun kita masih ibadah online di rumah kita masing-masing, semua tetap semangat ya memuji Tuhan ya. Nah, sekarang kakak undang semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian Selamat Pagi Bapak, kita mau mulai ibadah kita. Semua adik-adik dibuka ya suaranya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa,
kasih, katakan Allah Bapa. Kalau sudah, adik-adik ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kalau kami pada pagi hari ini boleh bersama-sama lagi beribadah online sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang pimpin jalannya ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan yang mengurapi kakak-kakak sekolah minggu yang bertugas. Tuhan juga yang mengurapi dan memberkati kami semua. Sehingga pagi ini kami boleh mendapat berkat atas ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua tetap bangkit berdiri ya. Kita mau puji nama Tuhan, kita mau naikkan lagu Sungai Sukacitamu. Semua yang bisa pakai gerakan di rumah ya. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik, kita naikkan satu pujian lagi. Semua tetap bangkit berdiri. Kita mau katakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau
Lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Wah, adik-adik di rumah sudah hebat-hebat memuji Tuhannya. Nah, kita sekarang tetap tinggal berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk kita dengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, kita akan naikkan pujian Kasih Yesus Indah Dalam Hidupku. Yang sudah tahu lagunya, boleh sama-sama nyanyi ya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus menggugah hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Sekali lagi dari awal dengan lebih sungguh-sungguh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku
mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pimpinanmu dalam kami. Muji Tuhan, biarlah Tuhan setiap pujian yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam dan sungguh-sungguh mendengarkan cerita-Mu, sehingga firman itu boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang urapi kakak sekolah minggu yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Pasti sehat luar biasa kan? Pasti dong, kan anak-anak Tuhan Yesus. Pada hari ini, sebelum kita mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, ada di sini yang masih belum kenal kakak? Kalau ada yang masih belum kenal, coba tanya sama teman-teman yang sudah tahu ya. Nanti teman-teman yang sudah tahu, kasih tahu ya siapa nama kakak. Oke, hari ini kakak mau cerita nih tentang lemah lembut. Ayo siapa yang sudah tahu apa itu lemah lembut? Ya benar, lemah lembut itu tidak boleh marah-marah. Lemah lembut itu baik, dengar-dengaran. Nah benar, lemah lembut itu tidak boleh marah-marah, baik dan dengar-dengaran. Nah hari ini kakak mau ambil firman Tuhan kita. Mari kita siapkan Alkitab kita. Nih kakak udah sediakan Alkitab. Nah adik-adik di rumah juga harus sediakan Alkitab ya. Atau handphone boleh. Tapi kalau handphone gak boleh buka yang lain-lain ya. Oke, mari kita sama-sama ya membuka firman Tuhan kita pada hari ini. Di dalam Matius pasal 5 ayat 5. Pasti semua ada yang sudah tahu kan ayat ini. Matius 5 ayat 5. Nah, kita sama-sama membacakannya ya. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Terima kasih adik-adik. Pada pintar-pintar semua ya membacanya. Kakak mau baca sekali lagi ya, adik-adik diam dengar ya. Berbahagia orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, kakak mau cerita ini satu toko yang sangat luar biasa. Ayo siapa yang sudah tahu toko ini? Pasti pada penasaran kan? Nah semua diam dong. Semua nggak boleh main-main ke sana ke sini ya. Dengar firman Tuhan ini baik-baik, buka hati biar firman Tuhannya dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hati adik-adik semua. Nah firman Tuhan ini kakak mau cerita tentang seorang tokoh yang sangat luar biasa. Siapakah dia? Ini tokoh ini lebih lagi luar biasa dari superhero yang ada di TV-TV loh dek.
adik-adik, seperti apa ya yang saat-saat ini lagi nge-booming, seperti game-game gitulah, lebih hebat dari situ. Nah, ini tokoh ini dia melebihi Bapak Presiden, melebihi semuanya lah penguasa di bumi ini. Nah, dia adalah, nah di sini nanti kakak kasih gambarnya ya, adik-adik bisa melihatnya di sini. Nah, di sini adik-adik sudah bisa tahu kan itu gambar apa? Nah, dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dia adalah tokoh yang sangat luar biasa. Di sana dia katakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, sama siapa kita belajar lemah lembut? Sama Tuhan Yesus. Nah, tokoh yang luar biasa yang kakak tadi ceritakan ialah Tuhan Yesus. Semua tahu kan Tuhan Yesus? Pasti dong. Masa tidak tahu, anak sekolah minggu masa tidak tahu Tuhan Yesus? Nah, ada lagi gambar yang kedua di sana. Di sini Tuhan Yesus bilang, Yesus mengundang kita untuk belajar dari dirinya agar dengan kelemah lembutan kita menjadi pribadi yang kuat dalam menjalani kehidupan kita. Yesus senantiasa mengundang kita, adik-adik, untuk selalu belajar dari kelemah lembutannya. Karena dia pribadi yang sangat luar biasa lah. Lebih luar biasa dari superhero yang adik-adik tonton saat ini. Nah, kakak mau cerita nih, lemah lembut yang sesungguhnya itu bagaimana sih? Nah, lemah lembut yang sesungguhnya itu ialah lemah lembut bukan berarti lemah. Lemah lembut berarti sopan, tidak kasar, namun tetap tegas. Nah, contohnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bukan lemah ya. Tuhan Yesus itu lemah lembut, tapi juga kuat dan tegas. Nah, contohnya saat Tuhan Yesus melihat perempuan yang sedang berzina. Nah, di sana Tuhan Yesus marah, tapi marahnya Tuhan Yesus itu bukan marah benci, marah sayang gitu sama perempuan itu. Dia berkata dengan lembut, pergilah. Nah, namun dia juga tegas. Dia berkata, jangan berbuat dosa lagi. Nah, Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa adik-adik. Dia baik, dia lembut, namun tegas. Nah, lemah lembut bukan juga berarti lemah gemulai. Nah, lemah lembut itu artinya lembut tapi kuat. Lembut tapi kuat. Contohnya Tuhan Yesus. Banyak hal yang Tuhan Yesus hadapi. Namun dia tetap lemah lembut ya. Dia tetap sayang kepada orang-orang yang menganiaya dia. Nah, namun dia juga tetap kuat. Tetap kuat untuk kita semua ya, untuk dosa-dosa kita. Nah, lemah lembut itu bukan berarti pelin-pelan. Nah, di sini adik-adik pada tahu apa itu pelin-pelan? Nah, benar, pelin-pelan itu tidak suka berubah-ubah, orangnya suka bimbang. Jadi dia kadang-kadang bingung gitu. Nah, itu pelin-pelan adik-adik. Tuhan Yesus juga
Bukan seperti itu ya. Tuhan Yesus itu sudah punya waktunya yang tepat. Tuhan Yesus itu tidak bakal berubah-ubah lah. Kita perlu belajar ini dari Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang tidak pernah berubah-ubah. Orang pelin-pelan itu suka berubah-ubah, sedangkan orang lemah lembut tidak berubah-ubah. Nah, lemah lembut juga adalah orang yang memiliki pribadi yang rela menderita. Contohnya seperti tadi Tuhan Yesus yang mengalami banyak peristiwa tidak adil di hidupnya. Seperti contohnya dia ditangkap, dia dipermalukan, dia dianiaya, dia dicemooh, dia dicambuk, dan lain sebagainya. Kalau adik-adik mau tahu bagaimana Tuhan Yesus itu dianiaya, ayo rajin-rajin baca Alkitab, pasti pada pinter-pinter nanti. Pasti pada tahu nanti kalau Tuhan Yesus itu mengalami banyak penderitaan. Meskipun Tuhan Yesus dianiaya, meskipun Tuhan Yesus ditindas, dicemooh dan lain sebagainya, namun Tuhan Yesus tetap menunjukkan sikap lemah lembutnya ya. Tuhan Yesus tetap baik sama mereka. Malahan di dalam Alkitab ditulis, ya Bapa, ampunilah mereka. Sungguh baik ya Tuhan Yesus itu berdoa untuk orang-orang yang menganiaya dia. Ya Bapa, ampunilah mereka. Coba kita sekarang kalau ada teman-teman yang sudah suka jahilin kita ya, apakah kita mau berdoa sama mereka? Ada yang jawab 1-2 orang, ada yang suka berdoa, ada juga yang gak suka berdoa. Kenapa ya? Karena masih belum memiliki sikap lemah lembut. Nah, belajar sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa walaupun Tuhan Yesus sudah dianiaya, sudah dicemooh dan lain sebagainya, tapi dia tetap mau berdoa supaya itu orang-orang yang menganiayanya itu diampuni. Nah, teman-teman juga, adik-adik juga harus ya berdoa buat teman-temannya yang suka ngejailin, yang suka ngejelekin kita. Ayo kita berdoa sama mereka, sama Tuhan buat mereka biar mereka bisa berubah. Nah, orang yang lemah lembut juga adalah orang yang memiliki pribadi yang terbuka terhadap teguran Tuhan. Nah, siapa di sini yang suka berbuat salah? Wayo, banyak ya yang suka berbuat salah. Nah, Tuhan Yesus mau kita terbuka. Kalau berbuat salah harus mengaku, harus jujur. Nah, Tuhan Yesus suka kayak begitu. Tuhan Yesus senang kalau kita jujur. Kalau mama papa tegur kita habis buat salah. Hei, kamu habis berbuat ini ya, kamu habis mencuri ini ya. Kamu bilang, adik-adik bilang sama mama papa, enggak, aku enggak buat itu, aku enggak mencuri. Nah, padahal kita habis mencuri coba. Nah, kalau kayak begitu Tuhan Yesus tidak sayang loh. Tuhan Yesus tidak senang loh. Muka Tuhan Yesus langsung begini. Tuhan Yesus langsung tidak suka gitu lihat sikap kita kayak begitu. Nah, orang yang lemah lembut harus ya terbuka, harus ya jujur, harus kalau diminta untuk jujur harus dikasih tahu ya kalau kita salah. Nah, orang lemah lembut juga ialah orang yang memiliki pribadi yang mudah dibentuk. Contohnya tidak melawan kalau dinasehatkan. Nah, orang yang lemah lembut itu juga mau ditegur, tidak marah kalau dinasehatkan.
Kalau buat salah ditegur tidak marah, nurut. Jadi Tuhan Yesus juga senang kalau kayak begitu. Kalau kita nurut, dengar-dengaran, Tuhan Yesus pasti bahagia melihat kita. Ada di sini yang suka melawan orang tua, mama papa? Nggak boleh lagi ya adik-adik, kalau suka melawan mama papa nggak boleh ya, Tuhan Yesus akan marah. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini mengingatkan kita kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan Yesus itu sungguh lemah lembut, sungguh amat baik di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang memiliki sifat yang lemah lembut ini. Jangan kita memiliki sifat yang jahat, yang suka melawan, tidak mau ditegur, yang jaim sama teman, yang suka mukul teman. Gak boleh ya. Kita harus lemah lembut sama teman-teman kita. Kita harus lemah lembut sama orang tua kita. Terlebih kita harus memiliki sikap lemah lembut sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nanti sebelum kakak akhiri, sebelum kakak berdoa untuk firman Tuhan ini, adik-adik nanti menonton ya video singkat, nanti akan video singkat yang akan ditampilkan di sini. Oke? Semua tenang dan perhatikan ya. Itu sebuah sebuah ilustrasi gitu untuk kita. Gimana sih anak-anak Tuhan Yesus itu yang lemah lembut. Puji Tuhan. Shalom adik-adik, sambil santai-santai kita lanjutin lagi yuk belajar tentang buah-buah. Kali ini kita akan bahas tentang kelemah lembutan. Kira-kira gimana ya ciri-cirinya orang lemah lembut? Yang pertama, dia memang lembut, tapi bukan berarti pengecut. Dia juga nggak manja atau cengeng. Tunduk pada Tuhan dan juga perintahnya. Bersabar jika dibuli, tapi bisa juga marah sama orang jahat. Dia juga pemaaf dan selalu berdoa untuk musuh-musuhnya. Dia patuh kalau diberi nasihat atau juga teguran. Dan sebaliknya, kalau dia nasihatin orang, dia akan melakukannya dengan penuh kasih sayang. Nah, itulah tadi ciri-cirinya orang yang lemah lembut. Bagaimana dengan buah-buah roh lainnya? Tunggu video minggu depan. Oke adik-adik, sudah kan? Sudah melihat videonya? Nah, semoga memberkati semua ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Dengan sikap yang manis kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menolong ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kakak-kakak yang sudah mengambil bagian pada pelayanan hari ini. Engkau berkati mereka ya Bapa, biarlah kasih yang melimpah daripada Tuhan, anugerah yang melimpah daripada Tuhan menjadi milik bagian kakak-kakak yang sudah melayani. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu
biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar dapat tertanam di dalam hati kami dan kami boleh perbuat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikanlah kami pribadi yang lemah lembut ya Tuhan Yesus. Biar kami tidak mudah berubah-ubah, tidak melawan orang tua, terlebih tidak mau jahat kepada sesama. Tuhan Yesus yang baik, kami yakin kami akan memiliki sikap lemah lembut. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan kami akan menutup ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.